Halo, saya Siti Mulyati. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik sendiri merujuk pada guru atau pengajar, sedangkan tenaga kependidikan mencakup seluruh staf administrasi, pustakawan, petugas labor, petugas kebersihan, maupun petugas keamanan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM pendidikan harus dilakukan dengan baik agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendidik dan tenaga kependidikan. Guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, menurut Mulyasa, pada tahun 2013, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan pendidik serta tenaga kependidikan secara profesional. Pengelolaan ini meliputi berbagai berbagai hal, diantaranya pengrekrutan dan seleksi pendidik maupun tenaga kependidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, penempatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan profesionalitas mereka. Hal ini sangat penting dilakukan agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara maksimal, mengingat peran mereka sangat besar dalam mencapai sebuah kualitas pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengelolaan yang baik, kualitas pendidikan dapat meningkat karena pendidikan yang kompeten dan tenaga pendidikan yang profesional akan menciptakan lingkungan belajar yang sangat baik dan sangat kondusif. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui pengelolaan yang tepat seperti pelatihan dan evaluasi kinerja secara rutin, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dapat terus meningkat. Terus ada yang ketiga yaitu menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen yang baik juga dapat memastikan kesejahteraan mereka baik secara material maupun psikologis yang akan berdampak positif terhadap kualitas kerja mereka. Yang keempat, yaitu ada peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk mengembangkan kompetensi dari profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Jika kita bertanya, penting nggak sih manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini? Apa sih pentingnya gitu ya? Tentu sangat penting ya teman-teman di sini dalam hal ini manajemen pendidik dan tenaga pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sangat sehat, kreatif, dan mendukung perkembangan optimal anak, mengingat karakteristik anak usia dini yang berada pada masa emas perkembangan. Kualitas pendidik di tahap ini sangat-sangat bergantung kepada bagaimana sebuah manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan itu ada di suatu lembaga PAUD sendiri ya teman-teman ya. Nah, pentingnya manajemen pendidikan itu bisa dilihat dari kualitas pendidikan. Manajemen yang baik akan menghasilkan pendidik yang berkualitas, yang memiliki manajemen mendalam tentang perkembangan anak dan mampu memberikan stimulasi yang tepat. Dalam konteks PAUD, pendidik tidak hanya bertugas mengajar, tapi juga mengarahkan, membimbing, memotivasi anak-anak agar mereka berkembang secara optimal. Dengan adanya manajemen yang terencana dan efektif, pendidik dapat
menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mendapatkan dukungan yang diperlukan baik dalam bentuk pelatihan maupun sumber daya lainnya. Yang kedua, pentingnya manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan itu ada pengembangan anak. Pendidik yang kompeten akan mampu merencana kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Manajemen yang baik mencakup perencanaan dan pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan yang tepat bagi pendidik, agar mereka dapat memahami dengan baik teori dan praktek pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anak tersebut, terkhususnya pada anak usia dini ya teman-teman ya. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif akan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran pendidikan. Sumber daya yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam menciptakan program pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, dipentingkannya adanya manajemen yang baik sehingga pendidik dapat memanfaatkan keterbatasan itu dalam proses pengembangan peserta didik. Terus yang keempat adanya kepuasan kerja. Pendidik yang merasa dihargai, didukung, dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi. Kepuasan kerja pendidik sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen mengelola kesejahteraan mereka, baik dalam hal mengembangkan karir, gaji, tunjangan, maupun penghargaan atas prestasi yang telah mereka capai. Ketika pendidik merasa dihargai, mereka akan lebih berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar dan membimbing anak-anak mereka. Betul ya teman-teman ya. Selain itu, manajemen yang baik juga mencakup penciptaan lingkungan kerja yang positif dan dukungan dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya nih, pendidik yang merasa didukung oleh rekan sejawat dan pemimpin akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka. Begitu juga sebaliknya, jika di sebuah lembaga itu rekan sejawat ini tidak berkomunikasi dengan baik, maka kualitas mengajar pendidik juga akan berpengaruh juga ya teman-teman ya. Terus ada prinsip-prinsip manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Mukhtar, pada tahun 2015 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Perencanaan yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan karir, serta program pelatihan yang sesuai. Pengorganisasian yang efektif seperti dalam hal ini yaitu tugas dan tanggung jawab yang dibagi secara jelas setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mereka juga harus memahami ini apa sih proses apa sih kemampuannya, apa sih yang bisa menjadi tanggung jawabnya mereka, itu sesuai dengan pengorganisasiannya mereka ya, agar kinerja mereka jauh lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah pelaksanaan yang konsisten. Setelah adanya perencanaan, adanya pengorganisasian, adanya pelaksanaan, program kerja menjadi kunci. Implementasi yang tepat akan memastikan tujuan pendidikan yang tepat pula. Terus dibutuhkannya pengawasan dan evaluasi. Proses pengawasan dan evaluasi merupakan bagian dari kontrol untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilakukan sudah berjalan secara efektif.
Evaluasi yang objektif akan membantu dalam perbaikan dan pengembangan program manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jangan sampai sudah kita rencanakan, kita buat pengorganisasian, kita lakukan pelaksanaannya secara konsisten, jangan sampai pengawasan dalam evaluasinya yang kurang. Yang selanjutnya itu adalah proses manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan sistematis yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang mencakup seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan efektivitas pendidikan yang diberikan. Nah, kita masuk pada perencanaan. Nah, perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Dalam tahapan perencanaan, ada beberapa hal aspek yang perlu diperhatikan. Nah, seperti perencanaan kebutuhan. Pada tahap ini, manajer pendidikan harus dapat mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga kependidikan yang dibutuhkan di institusi. Ini meliputi penentuan kebutuhan jumlah pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Jangan sampai tidak seimbang antara guru dengan tenaga kependidikannya ditambah dengan murid yang ada di sebuah lembaga tersebut. Terus masuk ke dalam perencanaan pengembangan. Pengembangan profesi pendidik sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti adanya program pelatihan dan pengembangan harus direncanakan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pendidik. Pelatihan ini bisa berupa pelatihan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu maupun pelatihan pedagogik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam sebuah manajemen pendidikan. Terus adanya perencanaan karir. Perencanaan karir ini pendidik perlu mengupayakan sesuatu hal agar karir dari pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa berkembang dan meningkat. Perencanaan karir ini mencakup kesempatan untuk promosi, pengembangan keterampilan lebih lanjut, serta peran yang dapat diambil oleh pendidik untuk di masa yang akan datang. Kita lanjutkan yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini sebuah proses penyusunan dan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya yang mencapai tujuan pendidikan. Dalam tahap pengorganisasian ini ada beberapa hal seperti pembentukan struktur organisasi. Untuk memastikan kelancaran operasional, penting untuk menentukan struktur organisasi yang jelas. Hal ini bisa meliputi penentuan hierarki organisasi, adanya tanggung jawab dan wewenang, serta adanya struktur yang mencakup kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan. Terus adanya delegasi tugas. Delegasi tugas ini penting agar setiap anggota organisasi tahu apa yang penting yang menjadi tanggung jawab mereka sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Terus pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan sangat penting, baik pendidik maupun tenaga administrasi yang lainnya. Terus adanya pelaksanaan. Pelaksanaan pada tahap perencanaan ini telah dibuat dan diimplementasikan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan seperti adanya rekrutmen, orientasi, penilaian kinerja. Nah, itu sangat penting kita lakukan ya teman-teman ya. Terus adanya pengendalian. Apa sih yang menjadi pengendalian ini?
Adanya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Dengan evaluasi yang baik, manajemen pendidikan dapat mengetahui apakah tujuan pendidik telah tercapai atau tidak. Nah, terus adanya pemberian umpan balik. Umpan balik ini adalah proses penting dalam sebuah manajemen pendidikan. Setelah adanya evaluasi diharapkan memberikan umpan balik dan akan berujung pada perbaikan. Jangan sampai sudah ada evaluasi, sudah ada umpan balik, tapi perbaikannya tidak dilakukan secara baik. Jadi hal itu akan menjadi sia-sia saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu ada faktor internal seperti misi lembaga, di mana visi dan misi lembaga ini yang harus jelas dan tepat sangat mempengaruhi arah dan tujuan manajemen pendidikan. Visi dan misi yang baik akan memberikan panduan bagi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program kependidikan. Terus adanya budaya organisasi. Budaya organisasi ini di sebuah lembaga pendidikan dapat mempengaruhi cara kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Budaya yang positif akan menciptakan suasana kerja yang produktif dan mendukung. Begitu juga sebaliknya, jika bukan hal-hal positif, maka semua akan menjadi terganggu. Terus adanya struktur organisasi. Struktur organisasi ini yang jelas memudahkan untuk mengkoordinasi dalam pembagian tugas yang efektif antar anggota organisasi. Yang keempat, adanya sumber daya keuangan. Ketersediaan dana yang memadai menjadi faktor penting ya teman-teman ya, dalam sebuah kelancaran dalam manajemen pendidikan. Tanpa dukungan keuangan yang cukup, program pelatihan, pengembangan karir, dan perbaikan kualitas pendidik akan menjadi terhambat. Ya, memang betul the power of uang. Terus ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan manajemen pendidikan. Kebijakan mengenai kurikulum, standar pendidikan, dan standar biaya akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi metode pengajaran dan cara pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu permintaan masyarakat. Nah, permintaan masyarakat ini penting ya dalam sebuah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, karena yang memantau secara langsung suatu lembaga pendidikan itu tidak luput dari masyarakat yang ada di sekitar, sehingga baik buruknya tenaga pendidik dan maupun tenaga kependidikan itu dapat dinilai oleh masyarakat sekitar. Yang menjadi tantangan dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini seperti adanya keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk pelatihan ataupun pengembangan kemampuan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Tanpa sumber daya yang memadai, kualitas SDM pun akan terhambat. Terus adanya kualitas dan profesionalisme pendidik. Mengingatkan kualitas dan profesional pendidik seringkali menjadi tantangan meskipun banyak program pelatihan, namun implementasi di lapangan seringkali kurang maksimal. Terkadang kita sering mengutus guru-guru untuk melakukan mengikuti pelatihan, tapi implementasi di dalam lembaga tersebut sangat kurang. Nah, motivasi kerja penting nggak sih motivasi kerja ini ya? Motivasi pendidik dan tenaga kependidikan seringkali menjadi kendala dalam mencapai tujuan pendidik. Faktor-faktor seperti beban kerja yang tinggi, insentif yang tidak memadai, dan kurangnya penghargaan dapat menurunkan motivasi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Terus keterbatasan teknologi. Untuk saat ini
informasi yang berkaitan dengan teknologi sudah mulai diberatakan ke seluruh daerah. Memang ada beberapa daerah yang kurang ya teknologinya, atau dalam hal ini jaringannya juga kurang memadai. Nah, ini juga akan mempengaruhi eh, pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Terus, apa sih strategi yang efektif dalam sebuah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini? Nah, di sini ada peningkatan keterampilan profesional. Program pelatihan dan pengembangan harus dilaksanakan secara terus-menerus agar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterampilan terbaru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Terus, pemberian insentif dan penghargaan yang layak dan juga adil dapat meningkatkan motivasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Terus, adanya komunikasi dan kolaborasi, membangun komunikasi yang efektif antara pihak manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan akan mempermudah kondisi dan meningkatkan sinergi dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Nah, yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan seperti penggunaan aplikasi manajemen sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dapat kita tarik kesimpulan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan secara keseluruhan. Pengelolaan yang baik terhadap pendidik dan tenaga kependidikan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, berbagai tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar pendidikan dapat berkembang dan mencetak generasi yang berkualitas dengan prinsip-prinsip dasar yang ada, serta pemanfaatan teknologi dan pemberian motivasi yang tepat. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan akan berjalan secara efektif dan menghasilkan eh, pendidikan yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian.